Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yaitu mata kuliah PBO dengan saya Nur Rahman Firdaus. Nanti juga ada teman saya yaitu Hildatul Warda dan juga ada Dimas Saka Fauzi. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami buat, yaitu membuat aplikasi GUI dengan sistem model view controller atau MVC dengan aplikasi sistem informasi coffee shop. Nah, sebelumnya kami di sini menggunakan database juga ya. Pertama-tama kami sudah membuat database-nya terlebih dahulu, database toko. Kami membuatnya di localhost dengan PHP My Admin. Nah, di sini ya, ini sudah ada database produknya. Nanti juga ada transaksi dan juga ada usernya. Nah, seperti itu. Jadi kemudian setelah itu kami mengkoneksikan. Ya, sebelum mengkoneksikan kami mempunyai library juga ya, beberapa library seperti JCalendar yang nanti fungsinya untuk kalender. Ada juga ini yang terpenting ini, MySQL Connector yang berfungsi untuk menghubungkan aplikasi codingan ini, NetBeans ini, dengan database tadi, agar bisa terkoneksikan dengan baik. Nah, di sini setelah adanya ini, lalu kami membuat codingan untuk mengkoneksikan codingan ini dengan aplikasi ini dengan database tadi. Kemudian lanjut di view ya. Kemudian setelah itu kami desain terlebih dahulu. Nah, desain untuk tampilannya, view-nya. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan saja tentang yang produk tersebut tadi. Nah, ini ada login ya. Jadi sebelum di sini saya akan login sebagai admin. Login berhasil. Nah, di sini ada tampilan seperti itu ya. Ada ini menggunakan fungsi label ini. Kemudian ada tombol button juga. Nah, di sini ketika tombol pesan itu kok dipencet, maka akan menuju ke pesan. Nah, seperti itu ya. Caranya dengan menambahkan fungsi seperti ini yang ada di source code-nya. Nah, menggunakan metode seperti ini, set visible, dan nanti akan langsung terhubung ke pesan. Nah, seperti itu. Satu lagi di sini juga ada tombol-tombol insert, delete, update, reset ya. Coba saya tambahkan kode barang, misalkan BRG 05, sama barangnya roti tawar contoh saja. Stoknya ada 30. Harganya per bijinya itu 10.000. Insert. Nah, data berhasil ditambahkan. Coba kita cek di sini ya, di database-nya. Ini kan masih 4 ya. Roti tawar belum ada. Nah, coba ketika saya refresh, maka database-nya menambah. Nah, ada roti tawar dengan harga tadi 10 ribuan, stoknya ada 30. Seperti itu. Di dalam ini kami juga menggunakan codingan seperti ini ya. Coba klik saja 2 kali insert. Nah, akan menggunakan metode seperti ini. Insert action performnya seperti ini. Menggunakan action eventnya seperti ini, event handlingnya. Ketika di insert, lalu isi data dan reset juga. Nah, seperti itu ya. Lalu kita lanjut ke modelnya, model produk. Nah, di sini ada seperti ini ya. Jangan lupa ditambahkan dulu private ininya, kode barang, nama barang stoknya, ya agar ya ketika ditambahkan bisa tertambah. Nah, ditambahkan dulu menggunakan kelas seperti ini dan metode ya seperti ini dengan menggunakan ya seperti itu. Lalu ketika model sudah dibuat dan juga view-nya juga sudah dibuat, di koneksinya juga sudah terbuat, maka jangan lupa untuk di setting juga controllernya. Nah, kontrolnya. Sebelum itu kami membuat variabel terlebih dahulu di produk view dan juga list produknya itu tadi. Nah, agar di sini tampil di listnya itu. Untuk lebih baik mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan dari produk ya. Coba di logout juga. Nah, ketika logout maka harus login kembali sebelum masuk. Baik, cukup sekian dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu di sini saya akan menjelaskan bagian view penjualan ya. Di sini saya akan mendemokan terlebih dahulu bagaimana program itu berjalan. Nah, akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk view-nya ya. Di sini di bagian view ada kode transaksi, kode produk, nama customer, nama produk, harga, dan jumlah. Untuk kode transaksi ini sudah secara otomatis ya. Jadi ketika kita selesai menginputkan data, maka ini akan secara otomatis menginputkan secara manual. Lalu untuk kode produk ini berdasarkan data produk yang ada di bagian produk ya. Jadi mengikuti ya, ini tidak diisi secara manual. Jadi aplikasi yang kita buat ini tersambung dengan database. Untuk nama customer secara manual, lalu untuk produk dan harga ini mengikuti bagian kode produk, lalu untuk jumlah ini menyesuaikan ya. Lalu untuk bagian total bayar dan kembalian. Nah, ketika bayarnya itu lebih kecil daripada total bayar, maka di sini akan ada pemberitahuan bahwa uang yang kita masukkan itu tidak cukup. Lalu kita harus memasukkan angka yang lebih dari total bayar atau sama dengan dari total bayar. Setelah kita menginputkan pembayaran, maka baru kita menginputkan datanya ya. Nah, setelah ini saya akan jelaskan codingannya ya. Di sini saya juga menambahkan jam ya. Kenapa saya tambahkan jam di sini ya, agar tahu aja gitu loh. Agar kita mengetahui waktu secara real time ya. Baik, saya akan jelaskan codingannya ya. Nah, untuk pertama-tama kita buat model, kita buat view-nya terlebih dahulu ya. Ini sudah saya buat view-nya. Ini bagian view-nya. Lalu untuk bagian model, di sini saya membuat sebuah variabel-variabelnya. Lalu untuk tabel penjualannya itu di sini sebenarnya bisa menggunakan nama tabel itu secara manual ya di bagian view. Tapi di sini saya mengubahnya dengan menggunakan codingan ya. Setelah itu di sini saya membuat interface penjualan, ada insert dan delete ya. Ini untuk membaca data. Lalu selanjutnya saya membuat bagian DAO penjualannya, yaitu data access object. Nah, di sini ada terdapat SQL-nya ya untuk digunakan ketika menginsert atau mendelete sebuah data ya. Lalu yang terakhir itu di bagian controller. Di bagian controller ini kita membuat metode-metodenya ya. Ini isi tabelnya, metode isi tabel, ada reset juga, terus ada bagian insert juga. Nah, untuk ada bagian delete juga. Nah, untuk ini tambah transaksi ini digunakan untuk tadi ya, ketika kita menginputkan berapa jumlah yang mau kita beli, itu maka akan secara otomatis ya di bagian ini akan terisi total bayarnya ya, akan terisi otomatis. Lalu untuk ini metode bayar ini digunakan untuk ketika kita ingin membayar sebuah produknya gitu, untuk membayar sebuah produk yang sudah kita beli gitu. Nah, di sini ada if else ya, jika pembayarannya itu kurang dari total pembayaran, maka akan muncul pesan uang Anda tidak cukup. Lalu untuk bagian kode produk ini saya menggunakan metode tampil ya. Di sini saya menggunakan metode tampil. Lalu untuk bagian isi secara otomatis yang ini nama produk dan harga, saya menggunakan metode combo tampil. Lalu yang terakhir itu ada auto number. Bukan yang terakhir ya. Ada auto number ya, di sini saya menggunakan while ya. Lalu untuk waktu yang ada di sini, ini saya menggunakan metode waktu ya. Sebelum kita membuat metode-metode yang ada di atas, kita membuat variabel terlebih dahulu untuk memanggil masing-masing dari ini ya. Ini get jam, get tanggal gitu. Kalau misalkan ini dihapus, itu bakal error. Kita nggak bakal bisa manggil get jam dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mas Oji. Di sini saya akan menjelaskan untuk kata-kata. Kalau dulu sebagai kasir. Ya,
Ini adalah data pesanan. Data pesanan ini sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Pertama kita akan menambahkan dulu, saya hapus dulu. Pertama kita akan menambah data-data ini. Ini akan menambahkan data-data rekapan data nanti. Ya, misalnya customer-nya ini 3. Ini total bayarnya adalah 30.000, dia bayar. Setelah ini fungsinya adalah tambah data. Nah, selanjutnya misal barang keempat itu cuman itu ya, banyak depan. Oke, setelah kita mendapatkan data 3 ini, kita logout. Yang bisa melihat rekapan data adalah administrator. Nah, ini adalah menu utamanya ya. Kita lihat rekap penjualan. Kita dilihat data-data tadi telah dimasukkan ke rekap penjualan. Nah, rekap penjualan ini ada tambahan informasi yaitu tanggal dan jam. Pertama tadi produk barang satu, produknya apa, ini nama customernya, harganya, dan kuantitas dibeli, total harganya, tanggalnya kapan, dan jamnya kapan. Nah, kita lihat kodenya. Oke, pertama kita melihat dulu di rekap view. Nah, rekap view ini mengambil tabelnya dari controller rekap. Di controller rekap ini dia mengambil dari model. Nah, modelnya ini adalah ini, data ini. Rekap Java ini digunakan untuk menulis kolomnya. Misal ada nomor transaksi, nama customer, nama produk, harga, jumlah, total, dan pembelian. Nah, setelah itu dimasukkan ke tabel rekap. Nah, di model tabel rekap ini akan dipanggil oleh controller untuk menampilkan hasil tersebut ke rekap view ini. Jadi kita lihat ini tabelnya menghasilkan data yang ini, transaksi, dan data-data ini masuk ke database PHP MyAdmin. Ini barang satu dan barang di. Mungkin segitu saja dari saya. Jika ada kesalahannya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.